Sahabat Citra Institute, Kamis 2 Maret 2023, kita dikejutkan dengan putusan kontroversial Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima dan menghukum KPU untuk menunda pemilu 2024 hingga Juli 2025. Padahal tahapan pemilu sudah dimulai dari pertengahan bulan Juni 2022 dan pemungutan suara sudah ditetapkan digelar serentak di tanggal 14 Februari 2024. Lantas apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, sulit untuk tidak mengatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan bagian dari skenario besar penundaan pemilu. Berbagai skenario terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden, amandemen konstitusi, hingga penundaan pemilu muncul tenggelam seiring dengan respon masyarakat. Dan kini skenario penundaan pemilu menunggangi independensi dari lembaga peradilan. Menunda pemilu melalui lembaga peradilan dianggap sebagai cara yang paling mudah dan paling efektif. Kedua, sulit untuk tidak mengatakan bahwa ada kekuatan besar di balik penundaan pemilu 2024. Meskipun belum menjadi keputusan final, tetapi ujung dari putusan tersebut adalah tidak adanya pemilu di tahun 2024. Inilah yang harus kita tolak bersama karena menabrak norma konstitusi, dan konstitusi sudah mengatur dan membatasi kekuasaan presiden. Ketiga, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jelas mengacaukan sistem ketatanegaraan yang kita anut. Sengketa hasil pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sementara terkait dengan sengketa proses merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu dan PT UN. Lembaga peradilan perdata mestinya bisa membatasi diri pada perkara perdata saja. Sanksi perdata cukup dengan ganti rugi, bukan menunda pemilu yang menjadi ranah dan kewenangan konstitusional Komisi Pemilihan Umum. Keempat, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jelas berpotensi membuat gaduh situasi politik nasional, bahkan mengancam iklim investasi. Oleh karena itu, kita mendorong agar KPU segera melakukan banding dan Komisi Yudisial harus segera turun tangan untuk memeriksa para hakim terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.